Kemudian selanjutnya kalau berwudu jangan minta tolong sama orang. Nanti kita terangkan di kitab Takrir Sadidat. Cuman intinya kalau berwudu jangan minta tolong sama orang kecuali dalam keadaan terpaksa. Contohnya apa ya? Sakit umpama. Nah, jangan sosokan mentang-mentang siapa namanya ini? Bintang. Ketua OSIS. Ocit. Ya ketua. Siramkan aku. Jamil. Ya ketua. Gosokin tanganku. Wudu. Nggak boleh. Paham tuh? Nanti diterangkan lebih jelas di kitab Takrir Sadidat. Nah, kecuali tidak mampu, ya tangannya keseleo, ya siapa umpama Jepri, habis megang apa namanya itu, mesin rumput, bergetar tangannya. Jepri bilang sama si siapa namanya itu, Abdul Rakib, ya Jep, ini loh aku tadi keseleo umpama, aku mau wudu, terus tolong gosokin. Datang Abdul Rakib bawain air digosokin tangannya si Jepri, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sakit. Tapi kalau sehat-sehat aja, siramin aku, gosokin tanganku, mau kayak bos nih, nggak boleh. Lanjut. Makruh kalau selesai wudu dilap, basuh muka sudah selesai, dilap. Makruh, tidak boleh dilap-lap. Faham toh? Jadi biarkan dia, kalau dia basah ya sudah. Karena kenapa ya? Setiap tetesan itu adalah apa ya? Untuk menghapus dosa. Faham toh? Nah, kemudian apa lagi? Kecuali kalau seandainya dalam keadaan terpaksa, umpama dingin. Nih Abu Yanti berangkat tanggal 30 Desember nih itu. Itu musim dingin di Madinah, di Mekah. Dingin sampai kulit pecah. Itu kalau wudu pakai air biasa menggigil. Terus pakai apa wudunya? Dibuka air hangatnya. Dibuka keran air panas campur sama air dingin. Maka wudu dingin. Airnya hangat. Tapi habis itu dingin. Apalagi jalan ke Taif. Taif itu biar bukan musim dingin, sudah dingin kayak puncak di Bogor tuh dingin. Apalagi pas musim dingin, menggitir nih tangan nih. Makanya aku nanti berangkat tuh sedia tuh nanti pakai kaos tangan, kaos kaki. Kalau berangkat nanti itu dingin, ini pucat nih. Ini tangan ini beku, darahnya kayak beku. Kalau musim dingin itu, macet. Jangankan minum, nggak minum aja kencing. Ya, nggak minum aja kencing. Makanya kalau selesai sholat di Madinah itu, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, orang pada keluaran banyak. Kemana keluaran? WC. Wah, penuh WC. Apa? Ngantri buang air kecil. Kenapa ya? Karena dingin. Nah, kalau dingin itu kedinginan, enggak apa-apa dilap. Tapi kalau tidak dingin, wajar-wajar saja, tidak boleh dilap-lap itu kepala, tangan, badan, wajah. Biarkan dia kering dengan sendirinya. Lanjut, baca lagi. Nah, kalau wudu wajahnya digosok, tangannya digosok. Jangan cik. Jangan. Basuh wajah digosok. Apalagi Agus, apalagi itu Bintang, Rizky Akbar yang berhampur dengan debu. Ya Akbar.
Wudu itu digosok. Mukamu yang penuh dengan debu habis ngangkat semen kah, ngangkat tanah. Digosok. Paham tuh? Nah, jangan jadi gosok. Nah, lanjut. Kalau wudu basuh wajah, tangan, kaki, usahakan air yang jatuh atau air yang sudah keluar di wajah, air yang sudah keluar di tangan, air yang sudah keluar dari kepala, air yang sudah keluar dari kaki, jangan terpercik ke badan. Makanya ada sebagian masjid Abu Yaliyah tuh, Abu Yaliyah tuh sebagian masjid tempat keran wudunya, nih keran wudu, kerannya, kemudian ada paretnya. Paretnya itu dibikin mereng ininya. Apa namanya? Dindingnya dibikin mereng. Untuk apa? Ketika air itu turun, dia tidak langsung menghantam paret itu, tapi dia menghantam dinding yang mereng. Jadi percikannya itu larinya ke sana, bukan ke badan. Bagus itu. Nah, kemarin Abu ya salat Jumat di Balikpapan, itu masjidnya lucu. Ada kerannya, ada paretnya, tapi karena paretnya kecil, ketika wudu ini air nggak masuk ke dalam paret, keluar. Paham nggak maksud Abu ya? Keluar dari paretnya, jadi basah semuanya. Nah, jadi kalau berwudu, Ikram, wudu usahakan nih basuh wajah, tangan. Ini air yang bekas basuhan wajah, tangan dan sebagainya itu jangan sampai kembali kena badan, supaya badan jangan basah, baju jangan basah. Itu sendiri, apalagi orang lain. Nah, ditegur. Apalagi orang lain wudu, buak, betapa wudunya. Pok, kanan kiri orang basah. Ilham wudu, sampingnya ada Jamil, ada Ikram, mau tuh udah ditutup, basah orang kanan kiri. Ini bukan lagi makruh, bisa sampai jadi haram. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Lanjut. Nah, wudu itu jangan ngomong. Saya tuh, kalau wudu jangan sambil bicara. Ilham wudu. Mil, ya ada paham. Nanti itu makan pagi itu apa anunya, lauknya, tahu kah, tempe kah, telur kah, sambil wudu sambil ngomong. Kata Jamil, nggak tahu aku apa, cuman hari ini mamaku datang, aku dibawakan ikan sarden, dibawakan ayam goreng, ya. Datang Daus, dengar Daus, oh Jamil kamu mau dibawakan kah? Iya, aku minta nanti ya, aku kan besti bu. Besti, kalau dapat kiriman baru bilang besti. Ya, si Daus bilang aku kan bestimu. Datang Tio, wudu juga. Nah, sudah aku nanti juga ada kiriman. Kita habis sambil wudu sambil bicara. Apa ini? Maaf. Ada juga yang bicaranya wudu tapi bukan lagi makruh, jadi haram. Sambil wudu sambil gosip. Nah, wudu nih si Abdul Hakim, sambil gosip. Sampingnya ada Tio. Kata Abdul Hakim, kamu tahu nggak itu? Itu si siapa namanya itu? Si itu Madura itu siapa namanya itu? Badri itu kemarin dia mandi nggak pakai baju, sekalinya keteknya bau banget tuh. Sambil wudu sambil gosip. Kata Tio, kamu ini ngomongin orang, padahal kamu sendiri juga bau ketekmu. Sambil wudu sambil gosip.
Apa hukumnya? Haram. Ya. Ada lagi wudu sambil bicara tapi sunnah. Ada nggak wudu bicara sunnah? Ada nggak? Ada. Wudu Allahumma bayyid bihi wajhi kama apa? Bayyata wujuha awliyaika wala tusawwid wajhi bi dzulumatika yauma tusawwiduhu a'daika. Ini bicara juga. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa adkhilni jannata bi ghairi hisab. Allahumma la tu'ti kitabi bi shimali wala min wara'i dhahri. Ngomong enggak kalau wudu? Tapi sunnah atau tidak? Sunnah. Terkadang wudu itu sambil bicara hukumnya wajib. Wajib. Faiz wudu. Faiz wudu. Terus Agus lagi baikin listrik. Kabelnya ada terbuka. Faiz ngelihat, wah ini kalau nggak dikasih tahu ini bisa konslet nih Agus nih. Wudu nih. Gus. Apa? Itu kabelnya terbuka Gus. Kamu kalau naik itu konslet kamu. Oh kata Agus, iya. Terima kasih bro. Coba kalau si Faiz nggak ngomong begitu, habis gosong Agus. Nah ngomong seperti itu bisa jadi wajib supaya Pak nyelamatin orang. Ya. Cio siapa ini? Ico siapa? Ocit. Nah itu. Ada yang mau datang nggak hari ini? Nah, dapat kiriman nggak kira-kira? Nggak tahu. Daging rendang kah, ayam goreng kah, telur masak balado kah? Coba lihat ada yang anak-anak santri yang agak pelit-pelit. Ya, kalau ada kiriman dekat dia. Nanti kalau kirimannya habis nggak mau berteman, ada nggak seperti itu manusia ini? Ada. Abuya dulu punya teman begitu. Nah, pas Abuya dapat kiriman, pura-pura dekat sama Abuya. Katanya. Nanti selesai kiriman Abuya habis pergi dia. Ada begitu santri. Wah, itu santri ngakal-ngakalin itu. Besti kalau ada kiriman aja temannya, kalau nggak ada kirimannya, enggak teman dia. Santri putih itu begitu, ada juga, ya. La ilaha illallah, cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab.